Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan mengenai proyek konsultan komunikasi bisnis studi kasus pada UB Fiber kalangan Kalang Semanding Perak. Saya Aulia Safira Zaro dengan NIM 2205140576. Saya Mufidatul Ayun dengan NIM 2205140580. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang gambaran usaha UB Fiber. Nah, UB Fiber itu didirikan pada tahun 2013 oleh Bapak Syaifuddin Zubi dan istrinya di Dusun Kalangan, Perak, Jombang. Nah, usaha ini awalnya memproduksi keset dari kain bekas dengan memperdayakan warga sekitar. Namun, karena berubahnya tren pasar dan menurunnya minat konsumen produksi keset, itu dihentikan. Kemudian UB Fiber beralih ke usaha dagang dengan menjual produk keripik singkong dari pemasok. Pada tahun 2020, mereka mulai memproduksi keripik sendiri untuk mengatasi fluktuasi harga sekaligus menciptakan lapangan kerja baru di sekitar. Dan kini UB Fiber telah berkembang menjual berbagai produk dan memasarkan keripik singkongnya melalui reseller, toko oleh-oleh serta jaringan distribusi Alfamart dan Indomaret di Jawa Timur. Dan selanjutnya ada tantangan komunikasi bisnis. Yang pertama itu ada di kebutuhan untuk meluncurkan produk baru. Nah, UB Fiber itu sendiri terus berinovasi menghadirkan varian produk baru agar tetap relevan dan menarik di tengah persaingan pasar makanan ringan yang sangat padat. Tanpa inovasi, risiko kehilangan pelanggan akan meningkat. Yang kedua, ada mencari pendanaan atau investor baru untuk meningkatkan kapasitas produksi, memperluas distribusi atau mengembangkan produk. UB Fiber menentukan tambahan modal. Tantangannya adalah meyakinkan calon investor tentang potensi bisnis dan kestabilan usaha. Nah, yang ketiga itu ada mengembangkan citra merek yang lebih kuat. Saat ini, merek Fiber belum memiliki identitas yang kuat secara visual maupun emosional di mata konsumen luas. Diperlukan strategi branding dan promosi yang konsisten agar merek lebih dikenal dan dipercaya. Dan yang terakhir ada membangun hubungan dengan pemangku kepentingan eksternal. Agar dapat berkembang lebih cepat, UB Fiber perlu menjalin komunikasi yang lebih baik dan kerjasama strategis dengan pihak pemerintah, komunitas lokal, media, serta institusi pemberdayaan UMKM. Ini akan membuka peluang hubungan promosi dan kolaborasi. Nah, permasalahan-permasalahan tersebut menunjukkan bahwa UB Fiber membutuhkan pendekatan komunikasi yang tidak hanya berbasis promosi, tetapi juga melibatkan strategi komunikasi terpadu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang analisis komprehensif. Yang pertama itu analisis SWOT. Nah, untuk memahami kondisi aktual UB Fiber ini, kami merumuskan strategi komunikasi yang tepat dan melakukan analisis SWOT, yaitu strengths, weakness, opportunities, and threats. Yang pertama itu ada di strengths atau kekuatan. Nah, keripik singkong ini memiliki kekuatan sendiri, yaitu dengan memiliki keripik singkong olahan sendiri dengan cita rasa khas dan suasana kekeluargaan antar karyawan mendorong produktivitas. Dan yang ketiga ada di jaringan dengan Indomaret, Alfamart, dan masyarakat sekitar, diterima baik oleh komunitas lokal karena keterlibatan sosial pemilik. Dan yang terakhir ada produksi dapat ditingkatkan tanpa kebutuhan modal besar. Selanjutnya ada weakness atau kelemahan. Nah, kelemahan dari UB Fiber itu sendiri adalah brandingnya itu masih lemah, desain kemasan dan identitas merek belum menarik bagi pasar luar. Yang kedua ada dokumentasinya itu kurang profesional. Nah, untuk laporan keuangan dan data pelanggan belum tertata. Yang ketiga ada sumber daya manusia yang terbatas karena timnya kecil, beban kerja menumpuk dan minim pembagian tugas. Dan yang keempat ada minim digitalisasi. Nah, ini berpemanfaatkan media sosial dan e-commerce untuk promosi. Selanjutnya ada opportunities atau peluang. Nah, peluang dalam UB Fiber ini yang pertama adalah tren produk lokal dan sehat. Nah, ini konsumen semakin menyukai makanan tradisional berbahan alami. Yang kedua ada dukungan pemerintahan untuk UMKM. Nah, ini ada peluang pelatihan pembiayaan dan akses pasar. Nah, yang ketiga ada kolaborasi komunitas UMKM, yaitu bisa meningkatkan promosi lewat event bundling dan kerjasama lokal. Dan yang keempat ada pemanfaatan media digital. Nah, media sosial dan marketplace bisa digunakan untuk promosi dan perluasan pasar. Dan yang terakhir ada risk atau ancaman, yaitu persaingannya itu tinggi, banyak produk sejenis dengan branding dan promosi lebih baik. Yang kedua ada harga bahan baku fluktuatif, yaitu ketidakstabilan harga stok dan minyak mempengaruhi produksi. Yang ketiga ada selera konsumen berubah, risiko tertinggal tren jika tidak adaptif terhadap permintaan pasar. Yang terakhir yang keempat ada di tekanan ekonomi, penurunan daya beli bisa menurunkan permintaan produk. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang stakeholder analysis. Nah, untuk stakeholder itu ada dua, stakeholder internal dan eksternal. Yang internal itu ada di pemilik usaha dan karyawan, dan untuk yang eksternal adalah pelanggan, reseller, pemerintahan, daerah atau komunitas lokal. Nah, untuk pemilik usaha di stakeholder internal itu sebagai pengambil keputusan tertinggi, pemilik sangat menentukan arah komunikasi dan budaya kerja. Namun, jika tidak memiliki kesadaran komunikasi strategis, maka seluruh organisasi akan cenderung reaktif terhadap isu komunikasi. Nah, untuk karyawan di UB Fiber adalah ujung tombak produksi dan layanan. Namun, mereka belum terlibat secara aktif dalam komunikasi strategis karena keterbatasan akses informasi. Nah, untuk strategi stakeholder eksternal itu ada di pelanggan, karena mereka membutuhkan komunikasi yang jelas tentang produk, harga, cara pembelian, serta layanan pelanggan yang tanggap. Yang kedua ada reseller atau mitra dagang. Mereka merupakan saluran distribusi yang penting. Tanpa komunikasi dengan baik, mereka kesulitan memasarkan ulang produk UB Fiber secara efektif. Selanjutnya ada pemerintahan daerah sebagai pemangku kepentingan yang bisa mendukung dari sisi regulasi, pelatihan, dan bantuan. Namun dukungan ini baru bisa diraih jika komunikasi dan relasi dibina secara aktif. Oleh karena itu, UB Fiber perlu membangun komunikasi bisnis dengan mereka. Dan yang terakhir ada di komunitas lokal. Komunitas mereka dapat memperkuat promosi produk
melalui event, rekomendasi personal, dan testimoni. Komunikasi harus bersifat partisipatif dan membangun kepercayaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang identifikasi audiens kunci. Nah, berdasarkan stakeholder yang telah kita analisis tadi, dapat ditentukan beberapa kelompok audiens kunci yang perlu dijangkau secara khusus melalui strategi komunikasi yang disesuaikan dengan karakteristik mereka. Karena setiap kelompok memiliki gaya komunikasi dan preferensi informasi yang berbeda-beda. Nah, yang pertama itu ada pada karyawan dan mitra internal. Nah, karyawan developer merupakan tenaga kerja lokal. Mereka cenderung memiliki latar belakang pendidikan menengah ke bawah, serta terbiasa dengan gaya komunikasi lisan langsung, informal, dan tidak terdokumentasi. Karena itu, karyawan membutuhkan saluran komunikasi internal yang sederhana namun konsisten, seperti buku catatan harian produksi serta grup WhatsApp yang tersegmentasi per divisi. Selanjutnya ada pada pelanggan. Nah, pelanggan developer terdiri dari pembeli eceran maupun pelanggan tetap yang membeli dalam jumlah besar untuk dijual kembali. Mayoritas dari mereka berada di wilayah Perak, Jombang, dan sekitarnya. Dengan karakteristik konsumen lokal yang sensitif terhadap harga serta menyukai produk yang familiar dan berkualitas, di era digital saat ini, banyak dari pelanggan ini juga merupakan pengguna aktif media sosial seperti WhatsApp. Pelanggan membutuhkan informasi yang cepat, jelas, dan akurat terkait harga produk, ketersediaan barang, promosi, dan cara pemesanan. Selanjutnya ada pada mitra dan calon investor. Nah, kelompok ini terdiri dari pelaku usaha, korporasi, atau pihak yang memiliki kapasitas untuk berinvestasi atau menjalin kerjasama. Mereka cenderung lebih rasional dan membutuhkan komunikasi formal dalam bentuk proposal, profil usaha, data penjualan, dan perencanaan bisnis. Komunikasi dengan kelompok ini harus bersifat formal, profesional, dan berbasis data. Untuk menjangkau kelompok ini, Developer dapat melakukan dengan melalui presentasi, proposal usaha, dan dokumen kegiatan. Dan yang keempat, ada pemerintah dan lembaga pendukung. Dinas-dinas terkait biasanya mencari mitra UMKM yang siap, profesional, dan memiliki potensi berkembang. Pemerintah memiliki peran penting sebagai fasilitator dan memberi akses terhadap pelatihan, program pemberdayaan, bantuan modal, hingga mencari pasar. Namun, untuk mendapatkan dukungan tersebut, Developer perlu menunjukkan profesionalisme dalam administratif dan membangun komunitas yang baik. Kemudian tujuan komunikasi, untuk menjawab tantangan komunikasi yang dihadapi oleh developer, maka tujuan komunikasi harus bersifat smart, itu spesifik, measurable, achievable, relevant, and tangible, agar dapat menjadikan pedoman dalam pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi efektivitas komunikasi organisasi. Nah, tujuan komunikasi yang kita rumuskan untuk developer yaitu yang pertama, meningkatkan kesadaran Perak. Selama ini, developer masih kurang dikenal secara luas oleh masyarakat Jombang, khususnya di ruang lingkup Kecamatan Perak. Meskipun produknya berkualitas dan memiliki cita rasa lokal, namun produk berisi Madura belum cukup melekat di benak konsumen. Oleh karena itu, perlu dilakukan peningkatan brand awareness secara terstruktur agar mereka lebih dikenal dan dipercaya. Hal ini dapat dicapai melalui strategi komunikasi digital, aktivasi media sosial, promosi berbasis komunitas lokal, serta keterlibatan aktif dalam pameran atau bazar UMKM. Yang kedua, meningkatkan loyalitas pelanggan. Banyak konsumen datang karena penasaran, namun tidak semuanya kembali menjadi pelanggan tetap. Hal ini menunjukkan masih lemahnya loyalitas konsumen terhadap produk developer. Maka diperlukan upaya komunikasi yang membangun hubungan emosional jangka panjang. Yang ketiga, membangun sistem komunikasi internal yang efektif. Komunikasi internal yang baik akan meningkatkan koordinasi, motivasi kerja, serta produktivitas karyawan. Komunikasi internal yang efektif akan berdampak pada kinerja dan produktivitas karyawan. Diharapkan dengan adanya sistem ini, maka miskomunikasi dapat dikurangi secara signifikan. Yang keempat yaitu meluncurkan produk baru. Saat ini, Developer hanya memiliki beberapa varian produk yang dijual secara terbatas, yaitu produk singkong, varian original, dan varian pedas. Padahal ada potensi mengembangkan produk turunan seperti keripik singkong, keripik pisang pedas, keripik tempe modern, atau varian rasa unik lainnya. Kemudian yang kelima, mengaktifkan dan mengelola media sosial secara profesional. Saat ini, Developer perlu menggunakan platform media sosial seperti Instagram, TikTok, ataupun Facebook untuk mempromosikan produk mereka melalui foto produk, testimoni, ataupun konten tentang produk mereka. Nah, ini tujuannya untuk menjangkau audiens yang lebih luas, membangun interaksi, dan memperkuat citra mereka secara visual. Dan yang keenam adalah mengembangkan hubungan strategis dengan pemangku kepentingan eksternal. Salah satu tantangan Developer adalah keterbatasan relasi dengan pihak eksternal yang mendukung pertumbuhan usaha. Padahal ada peluang besar untuk mendapatkan dukungan seperti pelastian, aset pasar, ataupun pemberian dana. Kemudian, strategi komunikasi terpadu. Yang pertama ada strategi komunikasi internal. Di Developer, strategi komunikasi internal mencakup yang pertama komunikasi tatap muka. Yang kemudian ada pembentukan grup WhatsApp khusus. Dan yang ketiga yaitu ada rapat koordinasi rutin yaitu setiap minggu. Kemudian yang kedua ada strategi komunikasi eksternal. Untuk Developer, strategi ini dirancang untuk menjangkau berbagai kelompok audiens dengan pendekatan berbeda-beda. Nah, strategi komunikasi internal dapat dilakukan seperti yang pertama, aktivasi media sosial, seperti mengaktifkan Instagram, Facebook, TikTok, dengan membuat konten-konten tentang produk atau tentang testimoni pelanggan. Yang kedua, membuat materi promosi cetak dan digital seperti brosur, ataupun katalog produk, poster, dan banner yang bisa dibagikan di media sosial. Kemudian yang ketiga, ada partisipasi dalam event UMKM atau bazar komunitas. Event ini dapat dilakukan ketika ada kegiatan desa, event sekolah, ataupun pameran UMKM di kecamatan ataupun di kabupaten. Adapun taktik-taktik yang digunakan dalam komunikasi, antara lain yang pertama yaitu
mengaktifkan media sosial seperti mengaktifkan Instagram, WhatsApp Business, atau Facebook secara konsisten, membuat postingan mingguan tentang katalog produk, informasi produk, konten penjualan atau konten produk, serta testimoni pelanggan dan promo lainnya. Kemudian yang kedua, visual branding, yaitu dengan membuat warna, logo, font, dan gaya desain promosi dibuat seragam agar mudah dikenali. Konsistensi ini penting untuk membangun identitas merek yang kuat. Yang ketiga yaitu testimoni pelanggan ataupun testimoni dari reseller. Konten dapat berupa video pendek atau foto pelanggan tentang testimoni produk UD Fiber. Nah, keempat yaitu promosi berbasis komunitas seperti diskon khusus saat event desa, program loyalitas pelanggan tetap, ataupun giveaway di media sosial untuk menjangkau komunitas lebih luas. Dan yang kelima yaitu kampanye produk baru. Launching produk baru dengan tema rasa baru semangat baru. Saat kampanye produk baru memberikan sampling gratis, testimoni pelanggan, serta program beli 2 gratis 1 di minggu pertama peluncuran produk baru. Dan kemudian ada simulasi, implementasi, dan evaluasi. Untuk simulasi implementasi kita tidak ambil semuanya, kita hanya mengambil 2 contoh, yaitu pada produksi materi komunikasi kunci kita mengambil 2 contoh, yaitu yang pertama kita membuat brosur, yaitu produk brosur adalah media cetak yang ringkas dan informasi dapat dibagikan langsung kepada konsumen, mitra dagang atau saat mengikuti event seperti bazar dan pameran UMKM. Brosur ini juga dapat diposting di media sosial UD Fiber untuk promosi produk mereka. Dan yang kedua yaitu pembaruan produk kemasan, yaitu pembaruan ini tidak hanya berfungsi sebagai wadah fisik tapi juga sebagai media komunikasi, visual utama antara produk dan konsumen. Pembaruan kemasan menjadi langkah strategis untuk memperkuat merek Fiber dan menciptakan citra produk yang lebih modern, higienis dan siap bersaing di pasar yang lebih luas. Nah, bagaimana sih kita mengukur indikator evaluasi implementasi dari yang kita lakukan tadi, yaitu yang pertama dari media sosial. Nah, dari media sosial ini kita bisa melihat dari jumlah pengikut di media sosial, apakah ada peningkatan atau stuck di angka yang sama, serta dari jumlah engagement rate atau tingkat keterlibatan seperti banyaknya jumlah komentar, like, share, seperti itu. Kemudian ada dari indikator penjualan dan pelanggan. Nah, dari pelanggan itu ketika peningkatan jumlah pelanggan baru, artinya ada beberapa pelanggan baru yang tertarik membeli produk dari UD Fiber. Kemudian ada juga kenaikan volume penjualan, juga merupakan data terpenting yang mencerminkan dampak langsung dari strategi komunikasi. Yang ketiga yaitu dari hubungan eksternal. Yang pertama yaitu dilihat dari jumlah pemberitaan positif di media sosial. Habis itu dilihat dari jumlah partisipasi dalam event komunitas. Dan yang ketiga dari respon dari lembaga pemerintah dan investor dapat menjadi indikator evaluasi implementasi. Dan yang terakhir tidak lanjut dari evaluasi, setiap hasil evaluasi harus dijadikan dasar untuk tindakan nyata seperti jika konten kita rendah, maka kita bisa menyesuaikan dengan terus memposting konten yang lebih menarik agar engagement kita naik. Kemudian menambah saluran baru jika keterjangkauan masih terbatas, seperti kita mempromosikan produk melalui media sosial yang lainnya. Kemudian mengedit ulang brosur, jika kurang menarik maka brosur dapat diedit lagi dengan informasi yang lebih jelas dan lebih didalami agar brosur lebih menarik. Berikut adalah materi komunikasi kunci yang kami produksi, yaitu yang pertama brosur promosi produk, dan yang kedua yaitu pembaruan kemasan produk. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.